Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tioji Pamungkas dengan NPM 33341700009 ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pelindian Limbah Printed Circuit Board atau PCB menggunakan larutan thiourea dengan variasi konsentrasi H2O2 dan fraksi ukuran. Berikut adalah outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Pembuangan limbah elektronik memiliki resiko yang sangat besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Karena pada limbah PCB memiliki banyak elemen beracun seperti timbal, merkuri, berilium, antimon, arsen, dan bahan berbahaya lainnya yang akan berpengaruh untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Dari data yang dirilis oleh United Nations University atau UNU bersama International Telecommunication Union atau ITU dan International Solid Waste Association atau ISWA dalam penelitian mereka yang berjudul The Global E-Waste Monitor 2020 Quantities, Flows, and the Circular Economy Potential menyebutkan bahwa limbah elektronik yang dihasilkan oleh Indonesia berjumlah 1.618 juta ton atau rata-rata 6,1 kg per kapita sepanjang 2019. Namun, pada limbah PCB juga terdapat logam berharga seperti yang tertera pada tabel berikut. Dengan adanya logam berharga yang tertera pada tabel tersebut, maka pengolahan limbah PCB ini tentu diperlukan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui daur ulang. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama adalah bagaimana pengaruh variasi ukuran limbah PCB terhadap persen ekstraksi Ag, Cu, dan Au. Kedua, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi oksidator H2O2 terhadap persen ekstraksi Ag, Cu, dan Au. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengekstraksi Cu, Ag, dan Au dari limbah PCB mencapai persen ekstraksi di atas 80%. Kedua, mengetahui pengaruh variabel oksidator H2O2 terhadap persen ekstraksi Cu, Ag, dan Au dengan menggunakan pelarut thiourea. Ketiga, mengetahui pengaruh ukuran partikel limbah PCB terhadap persen ekstraksi Cu, Ag, dan Au dengan menggunakan pelarut thiourea. Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin kecil fraksi ukuran PCB, maka semakin besar persen ekstraksi dari Cu, Ag, dan Au. Karena semakin kecil ukuran partikel limbah PCB, maka derajat liberasi semakin tinggi yang menyebabkan bidang exposure yang terkena larutan akan lebih banyak, sehingga hasil pelindian menjadi lebih maksimal. Dan semakin tinggi konsentrasi oksidator H2O2, maka persen ekstraksi dari Cu, Ag, dan Au semakin besar juga, karena penambahan H2O2 akan mempercepat laju reaksi. PCB atau Printed Circuit Board merupakan bagian dasar dari seluruh perangkat elektronik. Hal ini dikarenakan PCB dapat menyambungkan suatu komponen ke komponen yang lain agar berfungsi dengan baik. Adapun komposisi dari PCB itu tersendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Memiliki komposisi logam sebanyak 40%, kaca dan keramik sebanyak 30%, dan plastik sebanyak 30%. Adapun salah satu kandungan logam yang terdapat pada PCB adalah Cu sebanyak 55,84 Wt%, Ag sebanyak 620 ppm, dan Au sebanyak 148 ppm. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pengembangan urban mining di masa depan. Karena limbah PCB yang sudah tidak digunakan dapat dilakukan proses recovery, sehingga akan menguntungkan dari segi ekonomi dan dapat mengurangi dampak pencemaran dari segi lingkungan. Tembaga diperkirakan berumur hampir 9.000 tahun. Tembaga diklasifikasikan ke dalam logam transisi. Berwarna merah metalik,
dengan nomor atom 29 dan titik leleh 1083 derajat Celcius. Tembaga dapat diaplikasikan pada bidang elektrikal, bidang bangunan, dan bidang transportasi. Salah satu aplikasi tembaga pada bidang elektrikal adalah kabel, karena tembaga memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Sedangkan pada bidang pembangunan dan transportasi adalah pipa. Tembaga digunakan karena sifat dari tembaga yang ulet dan ketahanan korosinya yang baik. Perak tertua yang ditemukan berumur sekitar 4157 sebelum Masehi di Mesir. Perak diklasifikasikan ke dalam logam transisi berwarna silver dengan nomor atom 47 dan titik leleh 961 derajat Celcius. Perak dapat diaplikasikan pada bidang silverware dan bidang elektrikal. Salah satu aplikasi perak pada bidang silverware yaitu untuk melapisi peralatan makan, dan pada bidang elektrikal digunakan untuk solder karena memiliki konduktivitas listrik dan termal yang lebih baik dari tembaga. Emas adalah elemen pertama yang dikenali manusia sebagai logam, yaitu sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Emas diklasifikasikan ke dalam logam transisi, berwarna kuning metalik dengan nomor atom 79 dan titik leleh 1064 derajat Celcius. Emas dapat diaplikasikan pada bidang perhiasan dan bidang kesehatan. Salah satu aplikasi emas pada bidang kesehatan adalah bahan baku pembuatan gigi palsu. Leaching atau pelindian merupakan proses pelarutan biji secara selektif dengan menggunakan pelarut yang dinamakan sebagai leaching agent, sehingga logam berharga dapat semaksimal mungkin larut dalam leaching agent, sedangkan logam pengotor tidak larut atau tetap dalam bentuk padatannya. Leaching agent thiosistem, yaitu tiosulfat, tiourea, dan tiosyanat, telah diteliti secara aktif. Thiosistem diketahui dapat digunakan untuk pelindian logam mulia dari limbah elektronik PCB. Tiourea atau SCNH2 dua kali sudah dikenal sebagai larutan pelindi untuk ekstraksi emas dari mineral untuk waktu yang lama. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa tiourea berpotensi untuk menggantikan larutan cyanida sebagai leaching agent, dikarenakan pelindian emas menggunakan larutan tiourea ini memiliki keunggulan waktu kontak yang lebih singkat, rendah racun, efisiensi yang tinggi, dan ramah lingkungan. Berikut adalah reaksi emas dengan larutan tiourea. Variabel operasi dalam interaksi yang terjadi antara partikel mineral dan larutan pelindi perlu diteliti agar proses pelarutan logam berharga menjadi efektif. Berikut adalah diagram pengaruh konsentrasi H2O2 terhadap persen ekstraksi Cu. Dapat dilihat pada diagram yang didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka persen ekstraksi akan semakin meningkat. Berikutnya adalah gambar diagram pengaruh ukuran limbah PCB terhadap persen leaching rate. Dan didapatkan kesimpulan bahwa semakin kecil ukuran limbah PCB, maka persen ekstraksi akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, menyiapkan limbah PCB, lalu dilakukan dismantling secara manual menggunakan gerinda dan tang. Lalu limbah PCB dilakukan crushing menggunakan hammer mill. Selanjutnya dimilling menggunakan ball mill. Dan dilakukan concentration menggunakan magnetic separator. Selanjutnya dilakukan drying menggunakan oven. Lalu dilakukan screening dengan ayakan yang memiliki ukuran minus 50 mesh, minus 100 mesh, dan minus 150 mesh. Lalu dikarakterisasi menggunakan XRF
Yang terakhir, dapatkan sampel PCB berupa bubuk berukuran minus 50 mes, minus 100 mes, dan minus 150 mes. Sampel PCB yang telah didapatkan tadi dilakukan proses leaching dengan variasi ukuran limbah PCB minus 50 mes, minus 100 mes, dan minus 150 mes dengan waktu leaching 4 jam, pH 1,5, kecepatan agitasi leaching 200 rpm, temperatur 25 derajat Celcius, densitas pulp 20%, dan digunakan thiourea sebanyak 20 gram per liter, dan memvariasikan konsentrasi H2O2 sebesar 0,2, 0,4, dan 0,6 molar. Pada proses ini menggunakan alat glass beaker dan agitator, lalu penambahan bahan H2SO4 sebagai pengatur pH, thiourea, dan H2O2. Selanjutnya dilakukan pemisahan solid liquid menggunakan metode filtrasi, dan alat yang digunakan adalah kertas saring. Hasil dari filtrasi tadi didapatkan solid dan liquid. Lalu selanjutnya dilakukan analisa residu menggunakan alat XRF dan analisa filtrat menggunakan alat ICP-OS. Dari analisa ini didapatkan data, lalu dilakukan analisis dan pembahasan menurut literatur yang ada, dan yang terakhir didapatkan kesimpulan. Terakhir adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.